Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Mastian. Saya dari kelas A Teknik Elektro Unjani dengan NIM 22111811010. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang berjudul Manajemen Jaringan. Nah, berbicara tentang manajemen, menurut Sherman, manajemen itu terdiri dari kemampuan untuk memotivasi para karyawan dan kemampuan untuk mengoperasikan fasilitas-fasilitas dan sumber daya dengan biaya yang efektif atau menguntungkan. Sedangkan jaringan dalam sistem telekomunikasi adalah setiap perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi yang berlangsung antara dua tempat atau lebih. Sedangkan Henry Fayol mengidentifikasi bahwa proses-proses dasar manajemen menjadi 8 poin. Yang pertama, ada planning, yaitu merencanakan. Yang kedua, organizing atau mengorganisasi. Yang ketiga, ada direction atau memimpin. Yang keempat, coordination atau mengkoordinasi. Yang kelima, controlling atau mengendalikan. Yang keenam, ada staffing atau mengangkat pegawai-pegawai. Yang ketujuh, ada budgeting, yaitu penganggaran belanja. Dan yang terakhir, ada reporting atau pelaporan. Nah, jadi menurut penjelasan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa pengertian manajemen jaringan telekomunikasi adalah suatu proses dalam managing setiap segenap perangkat telekomunikasi yang menghubungkan pemakainya dengan pemakai lain, sehingga kedua pemakai tersebut dapat saling bertukar informasi. Nah, contoh dari manajemen sistem telekomunikasi adalah TMN. TMN yaitu singkatan dari Telecommunication Management Network. TMN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu terencana dan tidak terencana. Nah, sekarang kita bahas tentang lingkup manajemen jaringan, di mana ini terdapat menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada manajemen gangguan. Nah, manajemen gangguan adalah sebuah kumpulan atau kegiatan yang dibutuhkan untuk memelihara tingkat pelayanan jaringan dinamis. Kegiatan ini biasanya menjamin ketersediaan yang tinggi melalui penemuan secara cepat masalah yang dapat mengakibatkan penurunan performansi dengan menerapkan fungsi-fungsi pengendalian termasuk diagnosa, perbaikan, testing, dan backup. Kemudian ada manajemen performansi. Nah, kegunaan dari manajemen performansi ini ada 4, yaitu tingkat pelayanan dapat dipertahankan, kondisi jaringan dapat dikenali, kemungkinan gangguan dapat diprediksi, dan dapat membuat laporan yang lengkap untuk kegiatan pengambilan keputusan dan perencanaan. Lalu, yang ketiga ada manajemen konfigurasi yang meliputi perencanaan jaringan dan rekayasa, instalasi, pengendalian dan status, penyediaan, perencanaan, dan negosiasi layanan. Selanjutnya, ada manajemen keamanan. Nah, fungsi dari manajemen keamanan adalah melakukan pencegahan, pendeteksian, penahanan, dan pemulihan. Dan yang terakhir ada melakukan administrasi keamanan. Lalu, yang terakhir ada manajemen akunting. Nah, fungsi dari manajemen akunting ini adalah untuk melakukan pengukuran pemakaian, penarifan, penagihan keuangan, dan pengendalian perusahaan. Kemudian, manajemen jaringan juga memiliki tujuan, di mana tujuan ini terbagi menjadi 10 poin. Yang pertama, ada melaksanakan ongoing operation dalam sistem telekomunikasi. Yang kedua, menyiapkan dan melaksanakan budget telekomunikasi. Yang ketiga, mengikuti perubahan atau pergantian perangkat, pelayanan, struktur industri, dan tarif. Yang keempat,
ada implementasi strategi dalam pengendalian dan instruktur karyawan perusahaan sesuai prosedur yang efisien. Yang kelima, membantu TOP, manajemen dalam mengembangkan kebijaksanaan telekomunikasi perusahaan. Yang keenam, ada mengurangi atau menghilangkan gangguan pada elemen jaringan atau keseluruhan jaringan. Lalu yang ketujuh, ada mencegah menjalannya gangguan ke elemen atau jaringan yang lain. Lalu yang kedelapan, ada memelihara performansi jaringan sehingga memberikan peluang keberhasilan panggil yang lebih besar. Lalu yang kesembilan, itu merencanakan layanan manajemen. Dan yang kesepuluh, mengelola panggilan masuk secara optimal, baik dalam keadaan normal maupun tidak normal. Nah, selain memiliki tujuan, tentunya jaringan juga harus dipelihara. Nah, dalam memeliharanya, terdapat dua cara. Yang pertama, ada pemeliharaan kuratif. Nah, pemeliharaan kuratif ini dilakukan bila terjadi atau terdapat pengaduan gangguan pelanggan, laporan kerusakan, atau alarm dari jaringan. Biasanya kegiatan yang dilakukan meliputi pengukuran untuk lokalisasi, gangguan dan tindakan perbaikan atau penggantian elemen jaringan yang mengalami kerusakan. Nah, yang kedua, ada pemeliharaan preventif. Pemeliharaan preventif ini dilakukan sebelum terjadinya gangguan pada sistem sehingga sistem terjaga kelangsungan operasinya. Biasanya langkah yang dilakukan dalam pemeliharaan preventif ini sebagai berikut. Yang pertama, monitoring untuk kerja, lalu periodik test yang terjadwal dan otomatis, lalu periodik backup administrasi, dan yang terakhir pengarsipan alarm log file dan historical alarm file. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.